Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eza Resaguna dengan NIM C1M02410142. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang cloning gen. Yang pertama, apa sih itu cloning gen? Cloning gen adalah teknik dalam bioteknologi yang bertujuan untuk menggandakan fragmen DNA tertentu sehingga dapat diperbanyak, dipelajari, dan dimanfaatkan. Proses ini dilakukan dengan memasukkan gen target ke dalam suatu vektor, kemudian mengintroduksinya ke sel inang seperti bakteri E. coli. Sel inang tersebut akan bereplikasi dan menghasilkan banyak salinan gen target. Tujuan dari cloning gen yang pertama, menghasilkan banyak salinan DNA untuk penelitian. Yang kedua, mengidentifikasi, mempelajari atau memodifikasi fungsi suatu gen. Yang ketiga, memproduksi protein dalam jumlah besar seperti insulin dan hormon pertumbuhan. Yang keempat, menghasilkan organisme transgenik untuk pertanian dan kedokteran. Yang kelima, menggunakan gen terkloning untuk terapi gen atau diagnosis molekuler. Prinsip dasar cloning gen. Cloning gen melibatkan 3 komponen utama. Yang pertama, gen target, fragmen DNA yang ingin diperbanyak. Yang kedua, vektor cloning, alat membawa DNA seperti plasmid, phage, cosmid, dan BAC. Yang ketiga, sel inang. Umumnya bakteri yang digunakan untuk menggandakan DNA, misalnya E. coli. Prosesnya memanfaatkan enzim rekayasa DNA seperti enzim restruksi untuk memotong DNA dan ligase untuk menyambung DNA baru ke dalam vektor. Tahapan cloning gen. Yang pertama, isolasi DNA target. DNA diambil dari organisme sumber, tanaman, entah itu tanaman, hewan, atau mikroba. Kemudian dipotong menggunakan enzim restriksi sehingga menghasilkan fragmen gen yang diinginkan. Selanjutnya, persiapan vektor. Plasmid dan vektor dipotong menggunakan enzim restriksi yang sama sehingga ujung DNA target dan plasmid dapat saling berikatan. Yang ketiga, sel inang. Umumnya bakteri yang digunakan untuk menggandakan DNA, misalnya E. coli. Prosesnya memanfaatkan enzim rekayasa DNA seperti enzim restruksi untuk memotong DNA dan ligase untuk menyambung DNA baru ke dalam vektor. Tahapan cloning gen. Yang pertama, isolasi DNA target. DNA diambil dari organisme sumber, tanaman, entah itu tanaman, hewan, atau mikroba. Kemudian dipotong menggunakan enzim restriksi sehingga menghasilkan fragmen gen yang diinginkan. Selanjutnya, persiapan vektor. Plasmid dan vektor dipotong menggunakan enzim restriksi yang sama sehingga ujung DNA target dan plasmid dapat saling berikatan. Selanjutnya atau yang ketiga, ligasikan DNA. DNA target dan plasmid disambungkan oleh enzim DNA ligase membentuk DNA rekombinan. Yang keempat, transformasi ke sel inang. DNA rekombinan dimasukkan ke sel bakteri, biasanya melalui metode head shock atau elektroporasi. Keempat, seleksi koloni rekombinan. Yang kelima, seleksi koloni rekombinan. Bakteri yang berhasil menerima plasmid rekombinan diseleksi menggunakan marker seperti gen resistensi, antibiotik, atau sistem pelapor. Yang keenam atau yang terakhir, multiplexi dan ekspresi. Bakteri dengan DNA rekombinan akan tumbuh dan memperbanyak plasmid yang membawa gen target. Jika sistem ekspresi digunakan, bakteri juga memproduksi protein hasil gen tersebut. Jenis vektor cloning. Yang pertama ada plasmid. Plasmid ini paling umum digunakan, ukurannya kecil dan mudah dimanipulasi. Yang kedua, bakteriophage lambda. Untuk cloning gen ukuran lebih besar. Yang ketiga, cosmid. Gabungan plasmid dan phage lambda membawa DNA besar. Yang keempat, BAC atau Bacterial Atypical Chromosome. Untuk gen sangat besar pada proyek genom. Yang kelima, YAC. Bekerja seperti kromosom buatan
pada sel ragi. Aplikasi cloning gen, produksi obat, insulin rekombinan, interferon dan vaksin. Dalam bidang pertanian, tanaman tahan hama, tahan kekeringan atau bernilai gizi tinggi. Pada aplikasi dalam bidang kedokteran seperti terapi gen, diagnosis molekuler dan CRISPR. Yang untuk penelitian ilmiah, studi ekspresi gen, mutasi dan fungsi protein. Untuk bidang industri seperti enzim rekombinan untuk deterjen, makanan dan biofuel. Keuntungan dan kelemahan dari cloning gen. Keuntungannya menghasilkan DNA atau protein dalam jumlah besar. Yang kedua, memungkinkan manipulasi genetik secara presisi. Yang ketiga, menjadi dasar teknologi rekombinan dan bioteknologi modern. Kelemahannya, yang pertama, memerlukan fasilitas dan teknik laboratorium yang teliti. Yang kedua, resiko kontaminasi atau kegagalan transformasi. Dan yang terakhir, etika penggunaan organisme transgenik. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.